Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan dan mencurahkan rahmat kepada kita serta nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat tersebut adalah nikmatul iman wal hidayah. Nikmat iman dan hidayah. Dengan keimananlah dan dengan hidayah Allah lah kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalaulah bukan karena hidayah Allah, maka tidak akan mampu kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Tidak akan bisa kita melaksanakan ibadah salat maghrib tadi berjamaah dan ibadah menuntut ilmu. Ini murni hidayah dari Allah, hidayah taufik. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengkaji sebuah kitab, yaitu penjelasan 3 landasan pokok Syarhu al-Usuli Salasah yang disusun oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana pada pembahasan kita yang lalu kita masih pada penjelasan dari rukun-rukun iman. Kemudian pada pembahasan kali ini kita kembali melanjutkan rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Jadi bagaimana penjelasannya? Ini yang akan kita baca, akan kita jelaskan pada pertemuan malam hari ini. Tafadhal akhi al-muqri, ya. Bacakan. Fadal, ya, lanjutkan sampai ya titik, ya. Imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umurin. Ya, sampai situ aja, ya. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Berkata penulis Syekh Ibnu Utsaimin, yang semoga Allah merahmatinya, semoga ilmu beliau bermanfaat
ya untuk kita dan untuk beliau, pahalanya di dunia dan di akhirat. Rukun iman yang selanjutnya adalah beriman kepada hari akhir, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, al yaumul akhiru yaumul qiyamatil lazi yub'asun nasu fihi lil hisabi wal jaza. Yang dimaksud dengan hari akhirat adalah hari kiamat. Hari kiamat. Allazi yub'asun nasu fihi lil hisabi wal jaza. Yang akan dibangkitkan manusia pada hari tersebut untuk dihisab dan untuk diberikan jaza, ganjaran dari perbuatan yang dia lakukan ketika di dunia. Jadi yang dimaksud dengan hari akhir itu hari kiamat, yaitu manusia akan dibangkitkan, seluruh manusia, Pak, termasuk kita, termasuk orang-orang terdahulu pada masa Nabi Adam, sampai manusia yang terakhir Allah musnahkan, itu semuanya akan dibangkitkan dan akan dihisab oleh Allah dan akan diberikan balasan atas seluruh perbuatan yang pernah dia lakukan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, tidak ada yang tidak tertulis oleh malaikat-malaikat Allah. Semuanya tersusun rapi. Jadi database-nya Allah itu lebih canggih dari database-nya manusia hari ini. Nah, kalau kita hari ini melihat kecanggihan teknologi, ya, setiap kita itu ada datanya, Pak, di pemerintah itu. Karena setiap kita punya KTP, setiap kita sudah menyerahkan identitas kita, bisa dipantau oleh pihak intelijen negara, ya, oleh pihak yang berwenang. Allah lebih lagi daripada itu, ya. Pantauan Allah setiap detik napas kita ini, Allah sudah mengutus utusan berupa malaikat, ya, yang akan selalu memantau kita. Kalau berbuat maksiat, kita ada malaikatnya mencatat, khusus mencatat perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Kalau berbuat kebaikan ada pula. Semuanya itu sudah tersusun rapi di hari kiamat. Nah, di hari kiamatlah nanti akan diperlihatkan oleh Allah ketika dihisab oleh Allah, ketika dihitung, gitu, ya. Dihitung oleh Allah setiap amal kebaikan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Kemudian kata beliau, wa summiya bizalika, dan dinamakan dengan itu, yakni hari akhir itu dinamakan dengan hari kiamat. Sebabnya adalah li'annahu, karena dia itu sesungguhnya la yauma ba'dahu, tidak ada hari setelah hari tersebut. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena sudah terakhir, itu hari yang terakhir, gitu. Karena tidak ada lagi hari, Pak, ya, setelah hari tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya setelah itu manusia akan kekal di surga bagi yang beriman, bagi yang meninggal dalam kekafiran kekal di neraka. Kemudian beliau menjelaskan, haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim, ketika penduduk surga menetap di tempat-tempat kediaman mereka. Wa ahlun nari fi manazilihim, dan penduduk neraka di tempat kediaman mereka. Jadi ketika hari itu tidak ada lagi, Pak, bahkan kematian pun tidak ada. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, Allah merubah wujud kematian. Kematian kan nggak ada wujudnya, gitu. Namun Allah ciptakan wujudnya kelak di hari kiamat dalam bentuk wujud seekor domba, ya. Kemudian fayudbahu bainan nari wal jannah, itu dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Kemudian kematian tersebut, ya, disembelih di antara neraka dan surga. Fa khuludun li ahlil jannah wa khuludun li ahlin nar, maka kekallah
penghuni surga dan kekallah penghuni neraka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sederhana ya, makna global dari hari akhir. Jadi kita simpulkan hari akhir itu adalah hari kiamat. Yaitu kenapa dinamakan hari akhir? Karena tidak ada hari setelah hari itu. Ketika penduduk surga kekal dalam surganya dan penduduk neraka kekal di nerakanya. Kecuali nanti ada yang Allah bersihkan dulu di neraka, yaitu dari golongan orang-orang yang bertauhid. Nah, dia bertauhid Pak, namun ternyata masih ada kezoliman yang dia bawa. Mungkin masih punya utang, ya. Dibersihkan dulu agak setahun 2 tahun di neraka, boleh jadi, atau beberapa saat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian kata beliau, wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu salasata umur, ya, dan beriman kepada hari akhir ini mengandung 3 perkara. Nah, ini harus ada. Jadi seseorang itu dikatakan beriman kepada hari akhir apabila ada 3 hal ini Pak. Apabila dia beriman, percaya, yakin kepada 3 perkara ini. Jadi kalau seandainya seseorang ada yang ragu alias tidak percaya, masih bimbang dengan 3 hal yang akan disebutkan oleh beliau ini, maka belum sempurna, belum dikatakan beriman dia kepada hari akhir. Apa hal 3 ini? Ya, akan diterangkan oleh penulis kitab ini, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Fadlan ya. Al-imanu bil ba'thi wa huwa ihya'ul mauta hina yunfaku fis-suri an-nafkhatus tsaniyata. An-nukhfatus tsaniyatu ya. Ya. An-nafkhatu As-tsaniyatu ya. fa yaqumun nasu bi rabbil alamin sifatan ghairu mutana'ilin ya. Ghairu mutana'ilina ya. Ya. Ya, yang betulnya mutana'ilin ya, dari tana'ala. Jadi artinya yang memakai sandal, dari na'lun itu ya. mutana'ilina. Ya. Uratan ghairu mustatirina. Urlan Ya. ghairu mustatirina. Qala Allah Ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin wal ba'tsu Hakun ya, sabitun ya. wal ba'tsu haqqun thabitun dalla 'alaihi al-kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimina. Qala Allah Ta'ala thumma innakum ba'da dzalika lamayituna thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Nah, kelas ya. Jadi beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, hari pembalasan itu mengandung 3 hal. Ada 3 hal yang harus ada pada beriman kepada hari akhir. Jadi kalau orang itu mengatakan beriman kepada hari akhir, maka harus ada 3 hal ini minimal ya. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bil ba'si. Yang pertama adalah beriman kepada hari perbangkitan. Jadi kita beriman bahwasanya Allah akan membangkitkan kita. Kenapa kita harus beriman dengan ini? Karena Allah yang menyuruh kita, ya, untuk mengimani ini. Ya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, kata Allah. Dan ingatlah ya, Allah membangkitkan kalian semuanya. Nah, sehingga orang kafir Quraisy sebagian mereka mengingkari ini. Ya, mereka tidak percaya adanya hari perbangkitan. Nah, seperti juga pemahaman orang komunis Syuyu'iyah dalam bahasa Arabnya. Ya, PKI dalam bahasa Jawa kan gitu ya. Jadi orang PKI ya, penganut paham komunis ya, tidak percaya adanya hari perbangkitan. Sehingga ya mereka jangankan hari perbangkitan, ya sama Allah saja nggak percaya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemahaman komunis ini
Ini pemahaman kufur, ya. Pemahaman yang keluar dari Islam, bahkan menentang Islam. Jadi yang pertama beriman kepada hari perbangkitan. Apa yang dimaksud dengan hari perbangkitan? Dijelaskan lagi oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin, wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis suri an-nukhfatus tsaniyah, yaitu ihya'ul mauta, yaitu Allah menghidupkan jenazah-jenazah atau mayat-mayat. Mauta ini jamak dari mayit. Mayit itu mayat bahasa kita. Hina yunfakhu fis suri, ketika ditiupkan ya sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada tiupan yang kedua. Karena pada tiupan yang pertama nanti kan ciri-ciri hari kiamat itu semua makhluk mati. Ya Pak ya, yang hidup pada masa itu di akhir zaman itu, pada tiupan sangkakala yang kedua ya semuanya meninggal, mati semuanya. Sampai-sampai malaikat yang meniupkan itu juga mati, meninggal. Kemudian ya Allah hidupkan malaikat itu dan disuruh meniup tiupan yang kedua, maka bangkitlah seluruh manusia, mulai dari manusia yang pertama Nabi Adam ya, sampai manusia yang terakhir meninggal, bangkit tatkala itu. Fayaqumun nasu li rabbil alamin. Lantas kemudian manusia seluruhnya ya berdiri, seluruhnya bangkit untuk menghadap Allah Rabbul Alamin, untuk menghadap Allah pencipta alam semesta. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ya, Sahih Bukhari Muslim, dalam muttafaqun alaih hadis disepakati kesahihan oleh Syekh oleh Imam Bukhari Muslim, keadaannya seperti apa? Huffatan ghairu mutana'ilin ya. Ya. Huffatan itu artinya tidak memakai alas kaki. Ghairu ya munta'ilin di sini ya. Sebenarnya tana'ala ya. Mutana'ilin ya. Mutana'ilin ya. Ghairu mutana'ilina ya. Tanpa memakai sandal. Uratan, kemudian maaf ya dalam keadaan telanjang, Pak. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari Muslim. Ghairu mustatirina, ya tidak memakai baju apapun, sehelai benang pun. Ghurlan, kemudian dalam keadaan tidak disunat, belum dikhitan. Ghairu mukhtanina, ya tidak disunat. Nah, ketika Rasul ya ada asbabul wurud ya dari hadis ini. Ketika Rasul menyampaikan hadis ini, istri beliau bertanya, kalau seperti itu keadaan manusia dibangkitkan di hari kiamat, wahai Rasulullah ya, bukankah akan malu ya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemaksiatan? Maka Nabi mengatakan, al-amru asyaddu min zalik ya. Perkara lebih berat daripada itu. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun manusia kelak dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak memakai satu benang pun, namun tidak terpikir untuk bermaksiat. Kenapa? Karena mereka takut, karena mereka sibuk dengan perkaranya masing-masing, karena mereka teringat dengan dosa-dosa mereka, karena mereka teringat dengan kezaliman yang mereka lakukan di dunia ini. Allah betul-betul marah pada hari itu, Allah betul-betul murka pada hari itu, sehingga manusia waktu itu tidak sempat lagi berpikir macam-macam gitu. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat luar biasa, Pak. Waktu barulah manusia ingat, ya Allah, betul apa yang Allah katakan di dunia, betul-betul luar biasa, betul-betul mencekam pada masa itu. Maka tidak ada lagi terniat, terbetik dalam hatinya untuk memikirkan hal-hal yang berbau maksiat waktu itu. Iya, itulah hari pembalasan itu. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan, manusia seluruhnya ketakutan ya. Dan manusia yang durjana di dunia ini akan kepanasan luar biasa. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis sahih ya, ada manusia yang kepanasan sampai ke lututnya, ada sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, bahkan ada yang tenggelam saking panasnya. Fayudinillahu asyams ya. Kemudian Allah mendekatkan matahari ya dengan manusia saking panasnya.
Nah, sehingga manusia yang selamat waktu itu adalah manusia yang betul-betul beramal soleh ketika dunia, yang mendapatkan naungan dari Allah. Di antaranya disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, ya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zillu illa zilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan ketika pada masa itu kecuali naungan dari Allah. Itu di padang mahsyar, kata ulama ketika mensyarah hadis ini. Di antaranya adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang berlaku adil. Kemudian ya, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang hidupnya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Kemudian golongan yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Artinya dia sangat senang memakmurkan masjid. Dia lakukan sholat berjamaah, dia makmurkan masjid dengan zikirnya, dengan talimnya. Nah, bukan laki-laki yang malas ke masjid, ya Pak ya. Iya, yang malas menghadiri majelis ilmu. Nah, ini tidak termasuk dalam hadis ini, ya. Rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid, gitu. Dan seorang laki-laki yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah laki-laki yang diajak oleh wanita cantik, wanita kaya, wanita bangsawan untuk berzina. Tidak ada yang melihat, kata wanita itu. Maka laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dia takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ya, wa rajulun, ya, khalian, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seorang laki-laki yang ingat kepada Allah, dia berzikir, beribadah kepada Allah khalian, sendiri, enggak ada orang yang melihatnya. Lantas kemudian ketika dalam kesendiriannya meneteslah air matanya. Itu Pak, itu orang yang akan mendapatkan naungan insyaallah. Bukan depan kamera nangis, ya. Dilihat banyak-banyak orang saking khusyuk, lalu, ya, ketika sendiri malah bermaksiat kepada, bukan itu. Yang ikhlas itu, yang mendapatkan jaminan naungan dari Allah kelak adalah wa rajulun dzakarallaha khalian. Khalian itu artinya enggak ada yang melihat, sendiri dia, berkhalwat dia dengan Allah. Fafadat ainah, lantas meneteslah air matanya. Jadi itu Pak, ya, zaman sekarang, zaman medsos ini luar biasa Pak. Apa-apa, ya, di-share. Baca Al-Quran nangis, ya, sengaja bahkan dibuat nangis, ya, supaya dibilang orang khusyuk. Mantap dia, Masya Allah. Itu bisa menghilangkan pahala bahkan. Riya, Pak. Riya, ya. Jadi imam, ya, ketika ada kamera nangis, ketika nggak ada kamera nggak ada nangis, ya. Ada juga ya gitu, ya. Jadi nangisnya untuk siapa Pak? Untuk Allah atau untuk viewer, ya? Untuk follower, ya? Supaya naik rating followernya. Nangis ini banyak sekarang, ya. Nah, kita jauhi perkara yang seperti kita menangis sendiri, nggak ada orang yang lihat, Allah saja saksi kita. Itulah mereka yang akan sukses, beruntung kelak di akhirat. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita, beriman kepada yang pertama hari perbangkitan, yaitu hari dihidupkannya orang-orang meninggal, dengan tiupan yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua. Dalam keadaan manusia tidak memakai sandal, tidak memakai alas kakinya, telanjang kaki, dan dalam keadaan telanjang badannya juga, dan dalam keadaan tidak disunat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai dalam penciptaan yang pertama. Waktu kita diciptakan pertama Pak, dikeluarkan dari perut ibu kita dalam keadaan apa Pak? Dalam keadaan tidak pakai sandal. Kemudian dalam keadaan apa? Telanjang, ya. Nggak ada orang baru lahir langsung pakai baju. Nggak ada Pak, ya. Dalam keadaan telanjang.
kemudian dalam keadaan tidak disunat. Nah, itu keadaan kita pertama kali diciptakan. Makanya Allah mengatakan kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami telah memulai pada awal penciptaan, nu'iduhu, maka kami kembalikan seperti itu. Sehingga pada hari perbangkitan itu, setelah dibangkitkannya manusia, maka mereka keluar dari kuburnya seperti itu. Wa'dan alaina, ini adalah janji dari kami, janji atas kami, inna kunna fa'ilin, dan kami pasti melakukannya, kata Allah. Wal ba'tsu, dan hari perbangkitan, dan beriman kepada hari perbangkitan, haqqun sabitun, ini adalah kebenaran yang telah tetap gitu. Ini masalah usul, ini yang dikatakan masalah usul, masalah pokok dalam agama Islam. Enggak ada ulama yang berbeda pendapat. Ini masalah yang sudah putui, ya. Kalau orang Minang mengeje ikulah putui kemang, ya. Makanya dalam istilah ulama usul, ya, usul fikih mengatakan ini masalah qat'iyah. Qat'iyah itu yang sudah jelas, yang sudah pasti, yang sudah sepakat ulama, sudah ijma' ulama. Sehingga yang menyelisihi dalam masalah ini dikatakan sudah keluar dari Islam, ya. Tidak lagi memiliki keimanan kalau dia tidak percaya hari perbangkitan ini. Dalla alaihil kitabu wa sunnatu, ya, akan kewajiban beriman hari perbangkitan ini telah ditunjukkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, wa ijma'ul muslimin, dan kesepakatan kaum muslimin. Jangankan ulama, ya, orang awam pun sepakat gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kalian, kata Allah, ba'da dzalika lamayyitun, setelah itu, ya, setelah itu, ya, setelah manusia dilahirkan gitu, lamayyitun, akan Allah jadikan mayit, akan Allah cabut nyawanya menjadi mayat gitu. Summa, kemudian innakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian pada hari kiamat, tub'atsun, akan dibangkitkan. Jadi hari perbangkitan ini adalah keyakinan pasti umat Islam yang tidak boleh ada yang ragu dan bimbang. Harus yakin betul, Pak. 100%. Ya. Bahkan kalau ada yang lebih daripada itu 1 triliun persen, harus 1 triliun persen gitu, Pak, ya. Artinya nggak boleh ada celah ragu. Kalau ragu, kita bertobat, kita hilangkan keraguan, karena itu adalah bisikan was-was dari syaitan yang ingin menyesatkan dan mengkufurkan kita dan memurtadkan kita umat Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati huffatan ghurlan. Ya, manusia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Huffatan itu artinya tidak beralas kaki, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, tidak pakai apapun, ya, kaki ayam kalau bahasa apa, ya. Ghurlan, dan tidak dalam keadaan disunat. Nah, itu, Pak. Sebagaimana dalam firman Allah, sebagaimana sabda ini dalam hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi keyakinan yang pertama terhadap hari akhir itu adalah keyakinan akan hari perbangkitan, bahwasanya manusia akan dibangkitkan kelak setelah hari kiamat, setelah ditiupkannya tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Lanjut lagi. Linabihi la radduka ila ma'ad. Ya. Baik. Kemudian
Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin melanjutkan wa ajma'al muslimuna ala subutihi, dan kaum muslimin sudah ijma'. Ijma' itu artinya apa? Telah sepakat, dan ijma' itu adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah sunnah. Yang pertama, sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, sunnah. Yang ketiga, ijma'. Nah, jadi ijma' ini adalah sumber hukum Islam. Ketika para sahabat Nabi sudah ijma' dalam suatu permasalahan, maka dia sudah menjadi hukum, ya, bisa menjadi dalil, ya, bisa menjadi hujjah. Jadi kata beliau, kaum muslimin itu sudah ijma', sudah sepakat, ya, ketetapan akan hari pembalasan ini. Jadi kalau seandainya ada yang menyelisihinya, maka sudah tersesatlah. Karena di antara bentuk kesesatan adalah menyelisihi ijma'. Nah, gitu Pak ya. Menyelisihi ijma'. Jadi kalau ada orang sudah menyelisih ijma', itu dianggap sesat, ya. Jadi Pak Ustadz, di mana kita tahu orang itu menyelisih ijma' atau tidak? Maka itulah gunanya kita belajar, gitu. Para ulama banyak menulis kitab-kitab tentang ijma'. Di antaranya Al-Imam Ibnu Munzir, ya, punya kitab judulnya Al-Ijma'. Al-Imam Ibnu Hazm, ya, Al-Andalusi, yang mempunyai kitab judulnya Maratibul Ijma', tingkatan-tingkatan ijma'. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab judulnya Naqdu Maratibil Ijma', dan ulama-ulama yang lainnya di situ disebutkan ijma', kesepakatan kaum muslimin, ya, terkhusus di zaman sahabat Nabi. Karena ijma' yang kuat itu ijma'nya sahabat. Kenapa? Karena ijma' ini syaratnya tidak ada yang menyelisihi. Jadi ketika ulama itu sepakat, nggak ada ulama lain yang menyelisihikan, gitu. Dan itu hanya terjadi, kata Imam Ibnu Hazm, di zaman sahabat. Kenapa? Karena di zaman sahabat itu ulama itu sedikit, gitu. Maka kita mengetahui apakah mereka itu sepakat atau tidak, ijma' atau tidak. Adapun setelah masa sahabat, ya, itu sangat minim sekali ijma', gitu. Karena ulama itu sudah tersebar kemana-mana dan sudah tidak terdata lagi, yang gitu. Saking banyaknya, saking berkembangnya jumlah kaum muslimin, sehingga Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan ijma' yang bisa menjadi dalil itu adalah yang paling kuat itu adalah ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin sudah sepakat, Pak, ya. Enggak ada yang berbeda. Sahabat sudah sepakat akan beriman kepada hari perbangkitan ini. Wa huwa muqtadul hikmati haitsu taqtadi an yaj'al Allah taala li hadhihi al-khaliqata ma'adan yujazihim fihi ala ma kallafahum bihi ala alsinati rusulihi. Qala Allah taala afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaihi turja'un. Kemudian kata beliau, beriman kepada hari pembalasan ini adalah muqtadal hikmah, adalah konsekuensi yang ditunjukkan oleh hikmah. Hikmah diciptakan manusia. Haitsu taqtadi, ya, tatkala, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, bagi makhluk Allah ketika Allah menciptakan khaliqah itu makhluk, ya, ma'adan, tempat kembali di hari akhirat. Itu ma'ad itu arti tempat kembali. Yujazim, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalasi mereka, gitu. Amalan kebaikan akan Allah balasi dengan kebaikan, amalan keburukan Allah akan balasi dengan keburukan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan tersebut sesuai dengan amal yang dilakukan oleh orang itu. Kalau amal baik yang dia kerjakan, tentu diberikan pahala dan diberikan ganjaran kebaikan pula. Kebalikannya, kalau amal buruk yang dia lakukan, tentu dibalasi dengan siksa, ya, dengan iqab, dengan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah hikmah, ya, dari Allah menciptakan bagi makhluk tersebut. Setelah Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan baginya ma'ad, tempat kembali, untuk yang membalasi di dalam tempat, di dalam hari pembalasan tersebut.
ala ma kallafahum, terhadap apa yang telah Allah bebankan kepada mereka, kepada makhluk Allah tersebut. Kita manusia sesuai dengan lisannya para rasul, yaitu syariat yang Allah telah sampaikan kepada utusannya, kepada para rasulnya di dunia ini gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian wahai manusia, kata Allah, kalian menganggap, kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia? Apakah kalian menganggap kalian diciptakan di dunia ini sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepadaku. Tidak. Jangan kalian anggap seperti itu. Kalian diciptakan olehku, kata Allah, tidaklah sia-sia, tidaklah main-main gitu. Allah menciptakan kita manusia untuk tujuan yang sangat agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah. Jadi Allah tidaklah menciptakan kita di dunia ini abas. Baik, abas itu artinya sia-sia. Ya, tidak ada tujuannya gitu ya. Diciptakan begitu saja, tidak. Allah memiliki tujuan. Allah menyuruh kita beribadah, dan Allah membebaskan kepada kita. Artinya apa? Allah memberikan kepada kita pilihan. Kalau kalian beribadah, maka kalian mendapatkan pahala. Namun kalian enggak beribadah, kalian malah melalaikan ibadah yang Allah wajibkan dan justru melakukan yang dilarang oleh Allah, tentu kalian juga akan mendapatkan sanksi dari Allah kelak di akhirat. Jadi tidak seperti hewan, Pak. Allah menciptakan kita tidak seperti hewan ternak. Ya, Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita na'udzubillahi min zalik, makan minum saja namun tidak beribadah kepada Allah. Kalau itu yang kita lakukan, maka Allah sudah menyinggung dalam Al-Qur'an. Dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala menyinggung, kalau seandainya makan minum saja tujuan kita di dunia, maka apalah beda kita dengan al-an'am, kama ta'kulul an'am, kata Allah. Walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am, kata Allah. Orang-orang yang kafir itu, yang tidak beriman kepada Allah, yang enggak mau beribadah kepada Allah, ya'kuluna wa yatamatta'un, mereka makan, kemudian mereka menikmati kehidupan di dunia ini, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak juga makan. Kalaulah hidup kita cuma makan, cuma minum, cuma menikah saja tanpa kita melakukan ibadah kepada Allah, maka apa bedanya, kata Allah, dengan al-an'am, dengan binatang ternak? Enggak ada bedanya. Bahkan lebih parah lagi kita, kan gitu. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan balhum adol gitu Bahkan manusia itu lebih parah lagi. Manusia yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah berikan dia hati, namun hati tidak digunakan untuk memahami agama Allah sehingga bisa beribadah kepada Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, kata Allah, namun matanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah sehingga melahirkan rasa syukur, rasa takut kepada Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga juga, manusia itu Allah kasih nikmat telinga, bisa mendengarkan kebaikan, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, mendengarkan pelajaran-pelajaran agama, dakwah Islam dia dengarkan. Namun tidak la yasma'una biha. Dia enggak fungsikan pendengarannya untuk kebaikan. Justru yang dia dengar yang haram-haram, Maka Allah mengatakan ulaika kal an'am, orang seperti itu samalah dengan binatang ternak. Ini bukan kata saya, Allah yang bilang Balhum adall, na'udzubillah. Bahkan mereka manusia seperti itu lebih parah lagi lebih tersesat lagi
Karena kalau binatang memang seperti itulah, mereka tidak diwajibkan beribadah kan gitu. Nah, kalau manusia ya sudah diwajibkan beribadah namun masih mencontoh binatang itu, na'udzubillahi min zalik ya. Maka seperti itu hadirin ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ya kita bisa beragama Islam, bisa menjalankan ibadah, ini semua adalah hidayah dari Allah yang mesti selalu kita syukuri dan kita isi dengan ketaatan, sehingga ketaatan melahirkan ketaatan yang berikutnya. Namun kemaksiatan juga akan melahirkan kepada maksiat yang berikutnya. Kemudian kata beliau, wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 85, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan atas engkau Al-Qur'an wahai Muhammad SAW, kata Allah ya, laradduka ila ma'ad, dan dia pula yang akan mengembalikan engkau ke hari pembalasan. Jadi ma'ad itu adalah ya hari pembalasan. Jadi ma'ad itu adalah hari ya hari akhirat gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya beriman kepada hari akhir yang pertama wajib kita beriman kepada hari perbangkitan. Ya. Masuk waktu? Belum? Ya kalau belum ya lanjut ya. Yang kedua ya. 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 Nah, yang pertama ya tiga hal yang harus ada beriman kepada hari akhir. Yang pertama tadi harus beriman kepada apa Pak? Hari perbangkitan. Istilah dalam Al-Quran apa itu Pak? Hari perbangkitan itu Yaumul Ba'si ya, Yaumul Ba'si. Ba'sun itu perbangkitan, hari perbangkitan. Kemudian yang kedua yang harus ada dalam beriman kepada hari akhir itu adalah al-imanu bil hisabi wal jaza, atau beriman kepada hari pembalasan ya, dan hari perhitungan. Hisab itu artinya perhitungan, al jaza itu adalah ya hisab perhitungan, al jaza itu adalah hari pembalasan. Jadi kita harus beriman adanya hari perhitungan amal dan hari pembalasan seluruh amal yang kita lakukan di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah ta'ala habis sholat nanti kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Isya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan daripada rukun Islam yang kelima ya. Beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir itu mencakup tiga hal. Tiga hal ini harus ada sehingga seseorang dikatakan beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah beriman kepada hari perbangkitan. Al-imanu biyaumil ba'si. Beriman kepada hari perbangkitan. Kemudian yang kedua tadi beriman kepada hari perhitungan dan pembalasan. Al-imanu bil hisabi wal jaza. Bagaimana beriman kepada
hari perhitungan dan pembalasan ini, kata beliau, yuhasabul abdu ala amalihi. Seorang hamba itu akan dihitung atas amal-amal yang dia lakukan. Tidak ada yang tidak dihitung oleh Allah. Walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar biji yang paling kecil di planet dunia ini, itu akan dihitung oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Ya, barang siapa yang melakukan kebaikan khairannya mithqala dzarrah, sebesar biji zarrah, yarah, ya, maka dia akan melihatnya. Khairan yarah, kebaikan sebesar biji zarrah dia lakukan, dia akan melihatnya kelak perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yujaza alaih, dan dia juga akan dibalasi atas, ya, amal yang dia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan ketika di dunia. Ya. Wa qad dalla ala dzalika alkitab wa sunnah wa ijma'ul muslimin, dan sungguh, ya, tentang beriman kepada hari perhitungan dan hari pembalasan ini sudah ada dalilnya dari Alkitab, yang dari Al-Quran dan Sunnah, serta ijma', ya, kesepakatan kaum muslimin. Wa qala Allah Ta'ala, dalil dari Al-Quran, ya, diantaranya banyak dalilnya, Pak, ya. Ini diantaranya saja yang disebutkan oleh penulis surah Al-Ghashiyah ayat 25 sampai 26. Allah berfirman, ya, ini ayat terakhir dari surah Al-Ghashiyah. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka dikembalikan. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya atas kamilah kewajiban bagi kami, kata Allah, hisabahum, menghisab mereka, ya, memeriksa amal yang mereka telah kerjakan. Ya, lanjut lagi. Wa nad'ul mawazin, alif lamnya jelas ya. Wa nad'ul, ya, dhammah. Ya, bukan wa nad'ul, ya. Wa nad'ul, ya. Iya. Kemudian dalilnya yang selanjutnya, ya, bahwasanya Allah akan membalasi, ya, kalau hari hisab, jelas dalilnya surah Al-Ghasyiyah ayat terakhir, ya. Summa inna alaina hisabahum, itu jelas. Kemudian inna, sesungguhnya, alaina, atas kami, kewajiban bagi kami. Jadi, Pak, ada kata Allah kalau dalam Al-Quran dan hadis itu bermakna wajib. Ala, ya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, ada kata ala. Alaikum, atas kalian, artinya wajib atas kalian apa? Berpuasa. Nah, jadi di antara dalam ilmu ushul fikih, ya, di antara dilalatul alfaz, ya, dalil lafaz gitu, ya, petunjuk dari lafaz Al-Quran yang menunjukkan makna wajib itu kalau ada didahului dengan kata ala, huruf jar ala, ya. Nah, ini, ya, memberikan makna berarti itu wajib, itu hukum asalnya seperti itu. Ya, summa inna alaina, kemudian sesungguhnya atas kami, kewajiban atas kami, kata Allah, hisabahum, menghisab mereka, menghitung seluruh perbuatan amalan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini dalil daripada al-imanu bil hisab. Ya, bukan menghisab rokok, ya. Namun hisab di sini adalah perhitungan. Kemudian dalil beriman kepada hari pembalasan, yaumul jaza. Jaza itu pembalasan nanti, Pak. Disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Utsaimin di sini surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanah, barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan. Ini satu saja, Pak, kebaikan yang dilakukan.
falahu asyru amsalihha, maka dia mendapatkan ganjaran 10 yang semisal dengan kebaikan itu. Jadi pahalanya 10 kali dari satu kebaikan. Wa man jaa bis-sayyi'ah, dan barang siapa yang datang membawa satu dosa, fala yujza illa mislaha, sesungguhnya dia tidak akan dibalasi kecuali yang semisal satu juga. Nah, ini maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah. Kalau kita berbuat kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau kita berbuat dosa cuma satu sesuai dengan dosa itu saja. Illa mislaha wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizolimi. Surah Al-An'am 160. Wa qala, dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, surah Al-Anbiya ayat 47, Allah berfirman, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Jadi mawazin itu jamak dari mizan, timbangan. Ya, jadi Allah meletakkan timbangan-timbangan qista itu keadilan ya. Pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'an, satu jiwa pun tidak akan terzolimi gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardal, meskipun seseorang itu melakukan kebaikan sebesar biji bayam. Khardal itu sesuatu yang paling kecil, banyak diterjemahkan dengan biji bayam ya. Walaupun seseorang itu melakukan kebaikan ya, perbuatan baik sebesar biji bayam, ataina biha, akan kami datangi pahala ya, akan kami balasi pahalanya. Demikian juga keburukan, walaupun sebesar biji bayam juga akan Allah ya balasi. Wa kafa bina hasibi, dan cukuplah ya bagi kami menghisap, menghitung amalan yang kita lakukan gitu. Namun Bapak Ibu, amal keburukan itu bisa dihilangkan oleh Allah. Amal keburukan itu bisa diampuni oleh Allah apabila amal tersebut diikuti dengan taubat dan diikuti dengan amal soleh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiati, sesungguhnya amal soleh, hasanat, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, oleh kita manusia, yuzhibnas sayyiati, akan menghilangkan, menghapus dosa. Sehingga ya Rasul memerintahkan kita untuk berbuat baik setelah pernah dosa yang kita lakukan ya. Wa atbi'is sayyiatil hasanah, kan gitu. Tampuha, kata Rasulullah ya. Maka ikutilah sayyi'ah, ya, perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu akan menghapusnya kalau diniatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita putus asa ya. Kan banyak juga orang putus asa. Sudahlah, saya kan sudah banyak bermaksiat. Udahlah saya cukup dengan maksiat ya. Saya enggak mau lagi bermaksiat, salah. Walaupun kita pernah berbuat amal keburukan, berbuat maksiatnya, jangan lupa sholat ya. Karena sholat itulah insyaallah nantinya yang akan merubah kita. Jadi ada orang, untuk apa sholat ya, tunggang-tunggi sholat, korupsi juga salah Pak. Nanti suatu saat sholatnya ikhlas itu yang akan merubahnya sehingga dia meninggalkan korupsi itu. Ada orang mau maaf supaya dia masih maksiat ya kan, namun dia tetap sholat, itu bagus ketimbang maksiat sholat enggak juga gitu kan. Namun yang paling bagus kan tidak maksiat, sholat dijaga, itu idealnya. Namun kalau ada teman kita masih bermaksiat, masih kerja di bank ya, sholat dia, kita cemooh ya, sholat pula ya, kerja masih riba, salah Pak, itu salah itu. Ya, untung dia mau sholat gitu, daripada dia sudah kerja di bank, di tempat maksiat, sholat tidak pula, itu parah kuadrat itu ya. Tapi kalau dia masih sholat, mudah-mudahan dia Allah berikan hidayah lantaran sholat yang dia lakukan. Karena banyak juga orang sekarang bilang seperti itu. Ada orang yang pakai jilbab, alhamdulillah gitu ya. Namun dia masih ada kesalahannya. Jangan jilbabnya yang disalahkan. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanat. Maka ikuti gitu ya.
as-sayyi'ah, perbuatan dosa dengan kebaikan. Artinya kalau seorang itu yang berbuat maksiat, ya, jangan dengan karena maksiatnya itu dia nggak beramal soleh lagi. Karena diharapkan dengan amal solehnya itu dia bertobat dan amal solehnya tersebut menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi kalau kita baca tafsir ya, asbabun nuzul dari firman Allah innal hasanati yudhibnas sayyiat, itu asbabun nuzulnya Pak. Ada seorang sahabat yang apa namanya itu Pak, yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah halaktu gitu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku binasa. Mazhabika, itulah makna dari kata-katanya. Apa yang menimpamu? Maka sahabat ini mengatakan, laqad waqa'tu fi qublah. Aku ya mohon maaf ya, mencium ya seorang wanita yang bukan mahramku, yang bukan istriku gitu. Pacaran mungkin ya, kemudian bermaksud tapi belum zina, masih zina kecil ya. Zina juga itu, namun bukan zina besar, karena zina itu bertingkat dosanya dan bertingkat pula ya ukubatnya, sanksinya. Kalau zina besar, kalau dia belum menikah dicambuk hukumannya. Kalau dia sudah menikah dalam hukum Islam ya, dalam fikih Islam, maka dia dirajam, dilempari oleh satu kampung dengan batu sampai meninggal kan gitu. Maka diampuni oleh Allah setelah itu dosanya. Jadi sahabat ini mengadu ya, ketakutan ya, dia jatuh ke maksiat ya. Maka Rasul bertanya kepada sahabat ini, hal solaital asr ma'al qaum gitu, apakah kau salat asar tadi bersama kaum, bersama jemaah gitu. Maka dia mengatakan iya ya. Maka turunlah firman Allah ini, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya ya kan, kebaikan itu akan menghapus keburukan. Karena yang pertama dia menyesal apa ya? Ya, dia mau bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, salat, dia melakukan salat ya, dia mengerjakan kebaikan, dan kebaikan yang diiringi dengan taubat itu bisa menjadi penghapus dosa yang pernah dilakukan. Itu bisa dilihat Pak ya, asbabun nuzul dari ayat itu. Salah satu riwayatnya riwayat itu gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada satu hadis lagi ya. Fadlan. Fayu'ti kitab hasanatihi wa amma al-kufaru wal munafiquna fayunada bihi ala ru'usil khalaiqi haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala enggak pakai tasdid, ala la'natullahi ala dzalimin. Muttafaq. Ya, kemudian beliau membawakan dalil ya dari hadis Sahih Bukhari Muslim nih Pak ya. Dalam catatan kalian ada nomor hadis yang lengkap ya, kita katakan Sahih Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih, dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina, sesungguhnya Allah akan mendekatkan dia, mendekat kepada orang mukmin gitu, atau mendekatkan orang mukmin kepada Allah pada hari kiamat ya. Fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kanaf ini ya artinya adalah bagian dari zatnya Allah, namun kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu zatnya Allah gitu ya. Jadi Allah meletakkan, mendekatkan pada
pada orang-orang yang beriman kelak di akhirat, dia bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak ada yang tahu itu perkara gaib, ya. Hakikat zatnya Allah kita nggak tahu. Kita hanya beriman dengan apa yang Allah kabarkan melalui Al-Quran dan yang dikabarkan oleh Rasulnya melalui hadis yang sahih. Adapun kita memperkirakan, menghayalkan tentang Allah, ini tidak boleh, ya, tentang zatnya Allah. Karena dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda, tafakkaru fi sifatillah, pikirkanlah tentang sifat Allah, ya, karena sifat Allah ini luar biasa sempurna, ya. Wala tafakkaru fi zatihi, ya. Jangan kalian itu memikirkan, berlogika, berfilsafat, ya, tentang zatnya Allah. Ini enggak boleh, gitu, ya. Karena Allah belum pernah kita lihat di dunia ini. Kelak di akhirat akan kita lihat, maka enggak boleh kita menerka-nerka tentang Allah. Allah itu berbeda. Yang penting konsepnya adalah Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, apa yang kita bayangkan tentang Allah, ya, maka Allah berbeda dengan hal bayangan kita tersebut. Karena Allah tidak pernah kita lihat, gitu, Pak. Kelak di akhirat Allah, ya, akan bertanya kepada satu-satu, Pak, ya, kaum muslimin, ya, didatangi oleh Allah. Namun ulama berbeda pendapat apakah melalui hijab atau tidak. Orang-orang yang pendosa, ya, itu akan dihalangi dengan Allah, akan terhijab, gitu, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, mereka akan melihat Allah. Lantas fayaqul, Allah berfirman, ata'rifu zamba kaza. Jadi Allah mendatangi kaum mukminin, orang yang beriman, lantas bertanya Allah, apakah engkau tahu dosa ini diperlihatkan oleh Allah? Ini sesuai, ya, dengan firman Allah dalam surah Az-Zalzalah itu, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu syarran yarah, ya. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarrah, dia akan melihatnya. Jadi Allah perlihatkan kelak. Lantas Allah tanya, ata'rifu zamba hadza, apakah engkau tahu dosa ini? Pernahkah engkau melakukan ini? Ata'rifu zamba kaza, dosa ini kamu pernah lakukan enggak, gitu kan? Fayaqul, lantas hamba ini tertunduk, dia sedih di waktu itu. Na'am ay rabbi, benar ya Allah, aku mengakui benar aku pernah melakukannya. Hatta iza qarrarahu bizunubi, sampai seluruh dosanya itu dia akui, gitu, ya, diakuinya. Lantas hamba ini yang merasa banyak berbuat dosa, mukmin ini yang dosanya ditanya oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, dia akui semua. Wa ra'a annahu qad halaka, lantas, ya, hamba ini hampir berputus asa, ya Allah, udahlah, ya, banyak sekali dosaku, gitu, hampir binasa dia. Berputus asa, hampir putus asa hamba ini, ya. Qala, lantas setelah itu Allah berfirman, qad satartuha alaika fid dunya, sungguh dosa yang aku lihatkan kepada kamu tadi itu telah aku tutupi untukmu di dunia, aibmu sudah aku tutup. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosa tersebut, ya. Itu bagi orang yang beriman, Pak, bagi orang yang membawa tauhid, ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ti kitab hasanati, lantas Allah memberikan buku kebaikannya. Itu bagi orang yang beriman, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berapa kasih sayangnya Allah, gitu, ya. Allah tutupi dosa kita di dunia ini luar biasa. Orang kan sekarang suka mencari-cari kesalahannya. Dia salah ini, dia salah ini. Ini yang tahu antum aja salah, ya. Yang antum tak tahu lebih banyak lagi salahku, ya. Namun alhamdulillah Allah telah menutupinya, gitu, ya. Karena orang yang menutupi kesalahan saudaranya, orang yang menasehatinya, tidak menyebarkan aib saudaranya, insya Allah orang itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah berupa Allah tutup aibnya pula di hari kiamat. Man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia ini, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Kebalikannya, barang siapa yang suka menyebarkan aib kaum muslimin, ya, maka Allah akan bongkar aibnya. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian kelanjutan dari hadis ini, wa ammal kufaru wal munafiqun, adapun orang kafir dan orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq, maka Allah panggil mereka di depan seluruh makhluk.
Haula'il ladzina kazzabu 'ala rabbihim. Kemudian Allah katakan kepada seluruh makhluk, Allah permalukan orang kafir itu, orang munafik itu. Mereka lah orang-orang yang berdusta, mendustakan Tuhan mereka, mendustakan Allah mereka itu, dipermalukan oleh Allah. Orang munafik dan orang-orang kafir itu, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ini luar biasa. Maka supaya aib kita ditutup oleh Allah, yang pertama jadilah orang yang beriman, ya. Jadilah orang-orang yang ikhlas, jauh dari sifat kekufuran dan kemunafikan. Kemudian tutupilah aib kita di dunia, aib saudara kita di dunia ini. Kalau saudara kita salah, nasihati empat mata. Enggak perlu kesalahannya diombar, enggak perlu kesalahannya di-share kemana-mana, ya. Iya, manusia salah itu wajar. Karena kalau seandainya enggak mau salah, jangan pernah jadi manusia. Jadi aja malaikat, ya. Tapi kan nggak bisa lagi, status kita sudah Allah takdirkan jadi manusia, ya kan? Nggak bisa bin selabin lantas menjadi malaikat, langsung malaikat, nggak ada, ya. Nah, itu hanya cerita dongeng saja. Maka untuk itu kalau ada saudara kita salah, Pak, kita nasihati gitu, bukan kita gembor-gemborkan, ya, buat status pula, ya. Kemudian apa? Di-share kemana-mana supaya tersebarlah fitnah. Senang kita, kan? Tahu orang keburukan saudara kita, sangat senang kita. Kalau saudara kita salah, ambil tangannya, jur tangannya, akhi antum salah, ingatkan. Jangan di depan orang, ya. Empat mata, gitu adabnya, gitu. Imam Syafi'i mengatakan, saya paling benci kalau ada orang menasihati di depan, ya. Kalau seandainya ada saudaramu salah, ambil tangannya, nasihati dia empat mata, itu lebih baik, gitu, ya. Ya, dan lebih menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin. Allah Maha Pengasih, hadirin. Allah Maha Pengasih kepada kita. Walaupun banyak dosa kita, tetap Allah tutupi, ya, tetap Allah tutupi, dan Allah masih menerima, membuka tangan untuk mengampuni dosa kita, menerima taubat kita. Walaupun orang kafir sekarang, dia Allah masih menerima taubat mereka, walaupun mereka kafir sekalipun, walaupun munafik sekalipun. Kalau mau mereka bertobat sebelum ajal mereka datang, ternyata ampunan Allah senantiasa terbuka, pintu ampunan senantiasa terbuka. Rasul bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, hadis yang kita sampaikan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum ghorghoroh itu artinya sebelum sakaratul maut, sebelum sebelum nyawanya mau dicabut di tenggorokannya, sebelum itu ghorghoroh namanya. Sebelum sakaratul maut itu, ya, kalau hamba itu bertobat masih diterima oleh Allah. Firaun enggak diterima oleh Allah itu karena Firaun itu bertobat ketika ghorghoroh, ketika sakaratul maut barulah Firaun mengatakan dia ingin bertobat, beriman kepada Tuhannya Musa, namun sudah terlambat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Jadi ada satu lagi, Pak, ya, perkara yang wajib ada di dalam beriman kepada hari akhir. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.